Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Halo lagi, jalan-jalan yuk ke Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang alat-alat musik yang dipajang di Museum Prabu Gesan Ulun ini. Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis. Saya akan memperkenalkan salah satu alat musik paling penting dalam gamelan Sunda, yaitu gong. Gong terbuat dari perunggu atau kuningan dan memiliki bentuk bundar dengan tonjolan di bagian tengah yang disebut pencu. Bentuknya sederhana, tapi suaranya memiliki kekuatan dan makna yang sangat dalam. Dalam pertunjukan gamelan Sunda, gong berfungsi sebagai penanda akhir dan awal ganding atau lagu. Bunyi gong yang sangat dalam bergema menjadi tanda perpindahan irama sekaligus memberikan kesan megah dan sakral dalam setiap pertunjukan. Di Museum Prabu Gesan Ulun, gong yang dipajang bukan sekedar alat musik biasa. Gong ini merupakan gong kerajaan yang pada masa lalu digunakan dalam upacara resmi dan penyambutan tamu penting. Jadi, setiap dentingan gong tidak hanya menghasilkan bunyi yang indah, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan simbol kehormatan dari masa kejayaan Kerajaan Sumedang Larang. Yang kedua ada kendang. Kendang terbuat dari kayu dengan dua sisi kulit, satu berukuran besar dan satu lagi lebih kecil. Kedua sisinya menghasilkan nada yang berbeda, sehingga ketika dimainkan, menghasilkan irama yang dinamis dan penuh tenaga. Dalam gamelan Sunda, kendang berfungsi sebagai mengatur irama utama. Pemain kendang biasanya memimpin tempo dan memberikan isyarat kepada pemain lainnya kapan harus bermulai atau berhenti dan mempercepat irama. Di Museum Prabu Gesan Ulun, kendang yang dipajang umumnya berukuran besar dan merupakan kendang upacara yang dulunya digunakan dalam berbagai acara penting kerajaan. Suara kendang yang kuat dan ritmis ini bukan hanya menghidupkan pertunjukan gamelan, tetapi juga menjadikan simbol semangat dan kebersamaan dalam budaya Sunda. Baik, berikut versi singkat dari lengkapnya dengan jenis-jenis instrumen gamelannya. Yang pertama itu ada gamelan Sumedang. Gamelan Sumedang adalah salah satu kesenian tradisional khas dari Sumedang, Jawa Barat. Musik gamelan ini dimainkan secara bersama-sama dengan alat musik berbahan logam, kayu, dan bambu, menghasilkan harmonika Sunda yang lembut dan menenangkan. Gamelan Sumedang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, upacara adat, dan pertunjukan wayang golek. Nah, di sini ada jenis-jenis instrumen gamelan Sumedang, antara lain: satu, ada saron berfungsi sebagai pembawa melodi utama. Kedua, ada peking, saron penerus menghasilkan nada tinggi dan berirama cepat. Yang ketiga, ada bonang memberi pola melodi hias yang memperkaya bunyi gamelan. Yang keempat, ada kendang, alat perkusi utama yang mengatur tempo dan irama. Yang kelima, ada gong berfungsi sebagai penanda akhir atau penegas pada suatu bagian lagu. Yang keenam, ada kenong dan ketuk memberi tanda ritmis di antara ketukan gong. Yang ketujuh, ada gambang, alat dari bilah kayu yang menambah warna melodi. Yang kedelapan, ada suling, alat tiup bambu yang menghasilkan nada lembut dan mendayu. Gamelan Sumedang bukan sekedar musik, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sunda yang sangat bermakna dan bertradisi. Teman-teman, jadi di sini kita udah sama salah satu narasumber yang ada di Museum Prabu Gesan Ulun ini bersama Bapak siapa? Abdul Syukur.
Bersama Bapak Abdul di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan alat musik yang emang dipamerkan di museum ini. Boleh Bapak langsung ke pertanyaannya aja? Boleh, silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kalau alat musik yang ada di sini sendiri itu apakah masih dipergunakan Bapak sampai sekarang? Kebetulan ya walaupun peninggalan lama ya udah ratusan tahun masih dipakai. Biasa tuh besok hari Minggu. Oh, hari Minggu. Ya, jadi artinya besok itu ada sanggar tari. Jadi siapa saja bolehlah belajar tari sini ya. Yang tarinya itu mungkin sudah pernah dengar yang namanya tari serimpi. Nah itu. Jadi masih dipergunakan Masih ya itu. Bapak? Tapi tidak semuanya ya. Oh, tidak semuanya. Jadi yang ini nih. Nah, yang ini yang ada tulisannya Sarioni Mataram. Itu aja kalau Minggu besok ya dari jam 9 sampai setengah 12. Berarti selain dipergunakan untuk yang sanggar itu Bapak apakah dipergunakan untuk acara-acara lain? Jadi kebetulan memang rutinnya udah itu tadi. Jadi kegiatan itu satu minggu sekali. Kalau dulu mah pernah ikut ini kegiatan keluar ada festival keraton lah judulnya. Nah ada salah satu koleksi yang dibawa. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Yang berkaitan pada itu nggak boleh dibawa ya, takutnya kan ini peninggalan. Jadi makanya ada yang baru nih. Ini kalau lihat ini, ini agak beda, warnanya coklat ya. Nah artinya ini pengganti. Jadi kalau nanti ada kecuali nggak boleh ya. Tapi kalau sini ya ini pakai. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau yang mainin alat musik di sini sendiri itu Bapak biasanya siapa ya, dari mana gitu yang mainin? Kebetulan ini kan yang bahasa nggak maininnya, padahal bukan maininnya. Yang Kalau main tuh kayak wayang kan pasti ini mainin. Ini dipukul kan ada yang nabuh, nabuhnya. Nah jadi artinya dulu karena ini berkaitan peninggalan dulu pasti yang nabuhnya kan ada yang secara turun-temurun atau oleh saudaranya ya, yang penting kan ini melestarikan itu maksudnya. Jadi artinya yang memukul ini kebanyakan kan memang secara turun-temurun biasanya, kalau nanti anaknya cucunya gitu kan. Tapi kalau sekarang boleh siapa saja kan, seperti itu. Kenapa boleh kan memang sifatnya kan untuk melestarikannya itu. Kalau untuk alat musik ini kan udah lama ya Pak ya di sini. Kira-kira kalau mulai dipamerin di museum ini itu sejak kapan Bapak kalau boleh Nah tahu? jadi begini, kalau mau tahu sejarah museumnya dulu, kalau ditanya kan kapan ada museumnya? Mungkin tahu nggak? Nggak tahu ya. Tahu ya. Ya jadi museum itu sebenarnya tahun 73, mulai berdiri museum 73 November lah. Kebetulan waktu membangun gedung ini nih. Jadi artinya dulu sebelum itu gamelan ini tidak disimpan sih, tapi di gedung itu tuh namanya Geneng. Itu kan kebetulan gedungnya masih ada. Cuman bangunnya sudah dirubah. Ya, jadi semua di sana. Nah, karena kebetulan yang disimpan itu kan peninggalannya seperti ini. Jadi kayak di gudang. Nah, artinya kalau terus-terusan disimpan pasti kan menyebabkan ada kerusakan lah. Karena ini ditumpuk-tumpuk gimana begitu, karena bukan ya. Jadi kalau sekarang kan museum itu berkaitan sejarah ya, makanya ditata lah. Nah itu ya, jadi sana tuh akhirnya bikin museum tahun 73. Ya akhirnya gamelan disimpan di sini. Pertama museum itu aja ada dipamerkan itu Bapak. Jadi dulu mah disimpan di sini. Jadi kalau ilmu tidak orang-orang masyarakatmu tidak tahu. Jadi kalau dulu mah di sana Khusus gitu Bapak ya. untuk keluarga. Nah itu museum juga walaupun sudah ada museum tetap dikunjungi oleh masyarakat itu tahun 85. Jadi mungkin 12 tahun kemudian ya museum dibuka. Kebetulan kan ada SK-nya nih tanggal 23 Januari kalau nggak salah tahun 1965 baru museum dibuka untuk masyarakat, terutama masyarakat Sumedang dulu ya, karena kan berkaitan dengan sejarah Sumedang gitu. Lalu Pak, untuk cara ngerawat alat musik ini tuh gimana sih, kan bisa awet sampai sekarang padahal ini tuh peninggalan gitu? Ya memang kalau di
kita kan pasti lama 100 tahun kan pasti kondisinya. Kebetulan di sini ada khususnya di apa, di bulan Maulud gitu. Jadi ada acara khusus pencucian pusaka namanya. Jadi bukan saja gamelan ini, seperti pusaka yang lainnya kan belum terus jatuh sama dicucinya bareng gelahnya di bulan Maulud dari tanggal 1 Maulud itu sampai. Jadi artinya ini ada khusus perawatan khusus secara tradisionalnya dulu kan secara tubuh ini. Makanya kalau tadi lihat kok kelihatannya nah itu. Atau kalau biasanya ya biasalah dilap-lap biasalah itu sari. Tapi kalau khususnya karena dicuci digosok ya. Nah, tapi tidak boleh menghilangkan nanti ya. Jadi kan kalau hilang nanti suaranya nada jadi. Oh iya beda. Penting kan ada acakan digosok kayak jeruk gitu, supaya hilang itunya karat lah katanya. Nah itu ya itulah perawatannya. Jadi khusus di bulan Maulud aja. Terus kira-kira menurut Bapak kita nih sebagai generasi muda tuh harus ngelakuin apa sih biar terus melestarikan alat musik terus? Ya jelas. Jadi kalau namanya generasi muda kan biasanya kan generasi jarang lah ya peduli tentang benda-benda ini. Nah artinya kita itu salah satu itu menjaga ya apa kalau kesini menjaga jangan sampai bukan merubah merusak itu satu. Kedua kan tadi jadi kita sebenarnya merasa bangga lah dengan adanya peringatan tadi. Jadi generasi itu memang kan kita harus bangga, makanya ada ucapan dulu lah kayak apa namanya jas merah itu kan ya kalau mau tahunya apa artinya itu jas merah itu Alma mater. bukan alma mater tapi ada kata-kata jas merah itu. Coba apa sih jas merah itu? Bukan alam. Jadi jas merah itu artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Disingkat dari jas merah. Nah artinya itu tadi jadi generasi itu harus leluhur ya. Nah diantaranya ya benda kita makan tahunya peninggalan masa tidak menghargai dalam alam arti kan melestarikan tapi menjaga ya ini keberadaan gamelan ini ya. Nah ini salah satunya itu. Terus Bapak tadi kan dijelasin katanya kalau ini tuh yang dari dulu ya. Kalau yang coklat itu tuh yang baru. Itu apakah ada perbedaan gitu Bapak dari yang baru sama yang lama? Ya jelas itu kan dulu lama kan bedanya. Kalau bercana apa bedanya apa baru dan dulu. Dari segi suaranya beda nggak Pak? Jadi begini kenapa ada ini nanya begini kenapa Pak ada yang baru gitu. Harusnya nanya gitu kan, bukan apa bedanya kan. Jadi sebetulnya tadi jelaskan pada awal karena dulu memang ini kan sering dipakai ya, malah keluar Sumedang tuh ke daerah lain. Nah sehubungan jadi riskan kalau ini kan peninggalan sejarah harus dijaga tadi pelestarian. Caranya gimana? Ya udah bukan bikin beli ini baru ini. Jadi artinya nanti kalau udah kegiatan dulu nggak boleh ini, nggak boleh. Ya pakai ini yang baru ini kan. Nah ini beli nih sebetulnya dari Bandung nih tahun 2010 lah kalau di kan. Itu maksudnya makanya ada yang nanya Pak kenapa ini agak beda warnanya kan ini kalau yang lama itu warnanya hijau. Yang lama ini kok coklat. Nah tadi saya ini baru beli. Maksudnya tadi saya mengganti ini. Kalau ada nanti acara keluar tidak boleh. Kalau di sini ya bisa dipakai. Itu. Berarti masih bisa ya Pak dipakai? Ya makanya ini hari Minggu nih. Besok itu tadi udah jelaskan ada sanggar tari ya. Ya tadi buat anak belajar siapa saja boleh bebasnya. Itu dari jam 9 tuh tadi sampai setengah 12. Itu besok lah Minggu. Kalau sekarang mah nggak ada apa-apa, seperti sekarang kan cuma dilihatnya disangkanya ini tidak bisa dipakai lagi kan. Masih itu tadi ini. Oke, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin terakhir ada pesan nggak Bapak untuk kita sebagai generasi muda gitu tentang untuk melestarikan gitu. Ya tadi awal tadi karena itu sama-sama lah kita kan sebagai bangsa yang menghormati ya kepada leluhurnya bangsa yang besar itu bangsa yang mati leluhurnya. Itu tadi jadi kita sama-sama menjaga
kebetulan kan di sini ada peninggalan yang kita harus rawat nih sebetulnya. Ya, kita merasa bangga lah, terutama kan bagi orang Sumedang ya. Merasa bangga bahwa sebenarnya itu pun sejarah, jadi bukan katanya ya. Yang secara bulan masa sih generasi kita tidak bangga, apalagi tidak menjaga melestarikan tentunya itu salah satu jadi ke generasi muda terutama ya. Kalau orang tua malah pastilah udah apa. Nah tapi kan orang hanya memperingati, kita harus nih menghormati nih, menjaga ini buktinya di seluruh ini sehingga sejarah ini berupa gamelan bertu yang lainnya. Nah ini masa kita sebagai bangsa yang bangsa generasi tidak menghargai itu. Jadi mohonlah ke generasi muda, kita harus bangga menghargai bangsa yang itu, bangsa yang besar. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mungkin untuk wawancara kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.